Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 12? Semoga kalian tetap sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada masa pandemi ini memanglah kesehatan yang menjadi prioritas. Tapi kalian sebagai pelajar juga tetap tidak melupakan kewajiban kalian, yaitu menuntut ilmu. Pada pertemuan kali ini, saya Muhammad Farul Syarial, biasa dipanggil Pak Farul. Mungkin kalian memang belum akrab dengan saya, karena saya memang jarang untuk mengajar kelas 11 di tahun ajaran yang kemarin. Nah, kalian bisa manggil saya Pak Fahrul. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas, di sini ada 5 kompetensi dasar, kompetensi 11 sampai kompetensi dasar 15. Yang KD11 di situ menganalisis jenis-jenis relay proteksi pada unit pembangkit. Yang KD12 yaitu menganalisis karakteristik relay proteksi. Yang KD13 menganalisis pengujian relay proteksi pada unit pembangkit. KD14 menganalisis koordinasi proteksi pada unit pembangkit, dan yang 15 menganalisis setting proteksi. Tetapi pada pertemuan kali ini kita tidak membahas semuanya, hanya 2 KD pertama, yaitu KD 11 dan KD 12 yang dicetak tebal itu ya. Nah, di main menunya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 topik yang akan kita bahas, mulai dari pengantar ya, yaitu pengertian relay proteksi, sampai ke jenis-jenis relay proteksi ya, yang ada di sebelah sini itu ketutupan kamera saya. Jenis-jenis proteksi yaitu kode relay dan klasifikasi berdasarkan fungsinya. Oke, kita langsung saja ke menu yang pertama. Pengantar. Apa yang dimaksud relay proteksi? Nah, di kelas 11 kan kalian pernah diajarkan proteksi listrik pembangkit juga. Pasti sudah mempelajari apa itu relay, karena relay ini memang komponen utama dari sistem proteksi tenaga listrik. Nah, apa yang dimaksud relay? Relay itu adalah suatu komponen yang bagaimana? Yang dapat memutuskan arus, benar nggak? Benar. Yang dapat mendeteksi gangguan, juga benar. Lalu apa lebih spesifikasinya? Lalu apa pengertian yang lebih spesifik? Coba kita lihat di sini. Relay adalah suatu alat yang bekerja secara otomatis untuk mengatur atau memasukkan suatu rangkaian listrik. Ya, baik itu rangkaian trip ataupun rangkaian alarm akibat adanya perubahan lain ataupun gangguan misalkan. Lalu di situ dijelaskan relay proteksi sebagai alat perasa untuk mendeteksi adanya gangguan, ya kan? Yang selanjutnya memberi perintah trip kepada pemutus tenaga atau PMT. Sudah tahu kan PMT? Kelas 11 juga sudah diajarkan. Jadi kelas 12 ini lebih detail aja ya sebenarnya, lebih membahas lebih dalam. Oke, itu tadi adalah pengertian dari relay proteksi. Kita kembali ke menu awal. Kita coba ke menu yang kedua, yaitu syarat relay proteksi. Nah, pasti ini sudah pernah diajarkan juga di kelas 11. Di situ ada kepekaan, keandalan, selektivitas, dan kecepatan. Maksudnya bagaimana? Coba kita lihat menu yang kedua. Nah, syarat relay proteksi yang pertama adalah kepekaan. Maksudnya gimana? Relay itu harus peka. Kalau peka itu berarti gimana? Ya, kalau kalian punya pacar harus peka ya. Nah, apa itu peka? Coba kita lihat di sini. Nah, peralatan proteksi relay harus cukup peka dan mampu mendeteksi gangguan di kawasan pengamannya. Meskipun gangguan yang terjadi hanya memberikan rangsangan yang sangat minim,
Nah, tapi peralatan atau relay tersebut harus mampu mendeteksi secara baik. Itu yang dinamakan peka. Berikutnya, nah, syarat relay proteksi yang kedua yaitu keandalan atau reliability. Maksudnya apa reliability itu? Atau keandalan? Berarti suatu relay harus bekerja secara handal. Handal itu berarti ya cakap atau baik ya, handal, tidak boleh gagal. Itu adalah istilah kata lain dari handal ya. Coba kita lihat di sini. Nah, keandalan di sini ada dua. Yang pertama adalah dependability, yang kedua adalah security. Dependability di situ dijelaskan peralatan proteksi relay harus memiliki tingkat kepastian bekerja yang tinggi. Nah, itu tadi tingkat kepastian bekerja itu adalah pengertian dari dependability. Peralatan relay harus memiliki keandalan tinggi. Itu jelaskan dapat mendeteksi dan melepaskan bagian yang terganggu, tidak boleh gagal bekerja, ya kan? Tidak boleh gagal. Yang sudah saya jelaskan tadi. Terus di situ yang kedua ada security. Security maksudnya gimana? Peralatan proteksi atau pengaman harus memiliki tingkat kepastian untuk tidak salah kerja atau tingkat security atau keamanannya harus tinggi. Ya namanya security ya, keamanan. Berarti di situ suatu relay proteksi syaratnya harus aman. Yang dimaksud salah kerja adalah kerja yang semestinya tidak dikerjakan. Nah, misalkan pada lokasi gangguan ya di luar pengamannya atau sama sekali tidak ada gangguan. Nah, di situ malah tiba-tiba relaynya bekerja. Nah, tidak terjadi overload, tiba-tiba relay overloadnya ngetrip. Nah, kan itu yang dimaksud tadi salah kerja. Terus di situ salah kerja bisa mengakibatkan terjadinya pemadaman yang mestinya tidak perlu terjadi. Berikutnya, syarat relay proteksi. Yang ketiga adalah selektivitas atau selectivity. Nah, peralatan proteksi situ harus cukup selektif dalam mengamankan sistem. Nah, selektif di sini maksudnya bagaimana? Nah, misalkan yang terjadi gangguan adalah fasa R, misalkan hubung singkat fasa R dengan ground. Nah, di situ relay harus bisa mengamankan secara selektif, berarti nanti arus yang harus diputuskan adalah di fasa R, bukan di fasa T. Itu contohnya. Yang kedua, memisahkan bagian sistem yang terganggu sekecil mungkin, yaitu hanya subsistem yang terganggu saja, yang memang menjadi kawasan pengaman utamanya. Nah, jadi seperti itu ya, relay itu jadi ada sendiri untuk subsistem ini, misalkan untuk beban induktif, ada beban resistif, ada beban kapasitif. Nah, misalkan terjadi gangguan pada beban induktif, misalkan ada motornya yang overload. Jadi subsistem overload saja yang diamankan, nggak perlu yang beban resistif sama beban kapasitif yang diamankan. Jadi seperti itu. Terus di sini yang ketiga, relay harus mampu membedakan apakah gangguan terletak di kawasan pengaman utamanya, di mana relay harus bekerja cepat, atau terletak di subsistem berikutnya. Nah, di mana relay harus bekerja dengan waktu tunda atau tidak bekerja sama sekali. Itu tadi yang dimaksudkan selektif. Di situ sudah dijelaskan. Jadi harus bekerja secara instan atau harus bekerja dengan waktu tunda. Harus bisa menyeleksi relay itu. Next. Syarat relay proteksi. Yang berikutnya adalah kecepatan atau speed. Nah, ini tadi ya, yang namanya relay sebagai pengaman itu juga harus bertindak secara cepat. Apabila terjadi gangguan harus cepat diamankan. Nah, peralatan proteksi harus mampu memisahkan subsistem yang mengalami gangguan secepat mungkin. Untuk menciptakan selektivitas yang baik, ada kemungkinan suatu pengaman terpaksa diberi waktu tunda atau time delay.
Tetapi waktu tunda tersebut harus secepat mungkin. Paham nggak sampai sini? Meskipun dikasih waktu tunda, tapi ketika waktu tundanya itu sudah habis, nah relay tersebut harus bekerja secepat mungkin. Dengan tingkat kecepatan yang baik, maka terjadi kerusakan atau kerugian dapat diperkecil. Pasti ya. Oke, kita kembali lagi ke menu awal. Nah, itu tadi syarat-syarat relay. Selain itu ada yang bisa menambahkan nggak syarat-syarat relay proteksi? Yang dulu kelas 11 pernah diajarkan? Ya, salah satunya adalah faktor ekonomis. Itu juga harus diperhatikan. Apalagi yang sesuai standar. Tuh, banyak ya sebenarnya. Cuman di sini saya hanya lebih spesifik pada keempat syarat relay proteksi tersebut. Kita masuk ke menu yang ketiga, yaitu bagian utama relay proteksi. Bagian utama relay proteksi. Nah, namanya relay proteksi di sini memiliki 3 bagian utama, yaitu yang pertama adalah elemen pembanding, pengindra, dan elemen pengukur. Nah, elemen pengindra itu apa? Nah, elemen pengindra ini adalah elemen yang berfungsi untuk mendeteksi, ya, merasakan. Di situ apa yang dirasakan? Besaran-besaran listrik seperti arus, tegangan, frekuensi, dan sebagainya ya, tergantung relay apa yang dipergunakan. Pada bagian ini, besaran yang masuk akan dirasakan keadaannya, apakah keadaan yang diproteksi itu mendapatkan gangguan atau dalam keadaan normal. Untuk selanjutnya, besaran tersebut dikirimkan ke elemen pembanding. Nah, elemen pembanding ini apa? Nah, elemen pembanding berfungsi menerima besaran ya, yang terlebih dahulu tadi udah diterima sama elemen pengindra. Nah, untuk dibandingkan besaran listrik pada saat keadaan normal dengan besaran arus kerja relay. Seperti itu. Setelah itu di situ ada elemen pengukur. Nah, elemen pengukur ini nanti berfungsi untuk mengadakan perubahan secara cepat pada besaran ukurnya dan akan segera memberikan isyarat untuk membuka PMT atau pemutus tenaga atau memberikan sinyal kepada PMT. Bisa langsung untuk membuka PMT atau hanya memberikan sinyal saja. Itu tadi 3 bagian utama dari relay proteksi. Oke, kita kembali ke menu utama. Nah, setelah kita mempelajari bagian utama relay proteksi, konten yang berikutnya adalah prinsip kerja relay proteksi itu sendiri. Gimana? Di sini ada contoh prinsip kerjanya, sudah saya kasih. Kita lihat ya. Nah, prinsip kerja relay proteksi. Di situ tadi sudah ada 3 elemen ya. Bagian utama dari relay yaitu elemen pembanding, pengindra, dan elemen pengukur. Nah, di sini prinsip kerjanya, misalkan ya, transformator arus atau CT. Apa CT itu kepanjangannya? Current Transformer. Berfungsi sebagai alat pengindra. Nah, di situ CT berfungsi sebagai alat pengindra yang merasakan apakah keadaan yang diproteksi dalam keadaan normal atau mendapat gangguan. Sebagai alat pembanding sekaligus alat pengukur adalah relay. Relay yang bekerja setelah mendapatkan besaran dari alat pengindra dan membandingkan dengan besar arus penyetelan dari kerja relay tersebut. Nah, apabila besaran relay tidak setimbang atau melebihi besaran arus penyetelannya, maka kumparan relay akan bekerja menarik kontak dengan cepat atau dengan waktu tunda dan memberikan perintah pada kumparan penjatuh atau trip coil untuk bekerja melepas PMT. Nah, sebagai sumber penggeraknya, sumber penggerak PMT-nya di situ adalah sumber arus searah atau DC, yaitu baterai. Di situ baterai, paham kan ya? Baterai juga termasuk
komponen utama pada sistem proteksi. Nah, ini contoh koordinasi relay proteksi. Saya punya contohnya. Perhatikan animasinya. Terjadi hubung singkat antara satu fasa, ya, yaitu fasa T dengan ground. Nah, ini contoh koordinasi relay apabila terjadi gangguan satu fasa dengan ground. Apa yang terjadi? Lihat di sini. Nah, di situ ada arus gangguan ya. Nah, dibandingkan ya oleh CT-nya. Nah, di situ arus gangguan akan dirasakan oleh elemen penginderanya. Di situ ada CT yang ada NGR-nya. Nah, lalu terdeteksi oleh elemen pembanding. Di situ ada OCR. Nah, OCR akan berkoordinasi dengan GFR. Apa itu GFR? Ground Fault Relay. OCR apa? Over Current Relay. Nah, perhatikan ini, saya ulangi lagi. Nah, GFR akan memberikan perintah trip pada PMT. Akhirnya dalam kondisinya awalnya on, PMT-nya berubah menjadi off. Arusnya langsung diputuskan. Itu tadi contoh dari koordinasi relay proteksi. Kita kembali ke menu awal. Berikutnya kita akan mempelajari karakteristik relay proteksi. Di sini ada instan, ada moment atau definite, dan juga ada inverse. Apa itu? Coba kita lihat. Nah, karakteristik relay proteksi. Berdasarkan waktu kerjanya, relay proteksi memiliki beberapa karakter sebagai berikut. Nah, yang pertama di situ ada relay arus lebih seketika atau instantaneous overcurrent relay. Wah, susah ya bahasanya. Yang kedua ada relay arus lebih dengan karakteristik waktu tertentu atau definite time overcurrent relay. Lalu yang ketiga ada inverse definite time relay. Apa itu? Nah, coba kalian lihat di sini. Itu ada contoh CT dari penyulang. Ini distribusi ya, ini di saluran distribusi contohnya. Ketika terjadi gangguan, nah, pengaman gangguan antar fasa pada OCR ya, overcurrent relay. Dan juga ada pengaman gangguan satu fasa ke tanah atau GFR, ground fault relay. Cara kerjanya, CT mentransferkan besaran primer ke besaran sekunder. Nah, seperti ini. Relay detektor hanya bekerja dengan arus kecil yang akurat. Nah, perlu sumber volt DC untuk tripping PMT. Sudah saya jelaskan ya. Karakteristiknya bisa dipilih, bisa definite, bisa inverse, bisa very inverse, extreme inverse, instant. Nah, macam-macam ya karakternya. Apa sih? Nah, coba dilihat di slide berikutnya. Nah, karakteristik relay proteksi yang pertama yaitu instantaneous overcurrent relay. Relay arus lebih dengan karakteristik waktu kerja seketika, itu nama lainnya. Jika jangka waktu relay mulai saat relay arus pick up ya, sampai selesainya kerja relay sangat singkat, yaitu 20 sampai 100 milisecond, yaitu tanpa penundaan waktu, bisa dikatakan seperti itu. Relay ini pada umumnya dikombinasikan dengan relay arus lebih
dengan karakteristik waktu tertentu atau definite time, atau waktu terbalik yaitu inverse time, dan hanya dalam beberapa hal berdiri sendiri secara khusus. Tuh karakteristik relay proteksi yang pertama. Nah, contoh koordinasinya seperti ini. Nah, terjadi hubung singkat 3 fasa. Nah, low, langsung PMT-nya off. Langsung ya, jadi instan. Tanpa waktu tunda. Hanya 20-100 milisecond saja. Nggak sampai 1 detik. Jadi seperti itu. Gangguan yang terjadi pada fasa RST. Arus gangguan hubung singkat mengalir di jaringan karena arus tersebut lebih besar dari rasio CT pada sekunder yang mengalir. Nah, maka arus yang masuk ke OCR atau overcurrent relay memasok arus ke PMT sehingga PMT akan trip. Seperti itu. Next, karakteristik relay proteksi. Yang berikutnya, definite time overcurrent relay. Apa itu? Relay arus lebih dengan karakteristik waktu tertentu ialah waktu tertentu, definite time, bisa didefinisikan waktunya. Jika jangka waktu mulai relay arus pick up sampai selesainya kerja relay diperpanjang dengan nilai tertentu dan tergantung dari besarnya arus yang menggerakkan. Nah, bisa disetting istilahnya. Relay ini bekerja berdasarkan waktu tunda yang telah ditentukan sebelumnya dan tidak tergantung pada perbedaan besarnya arus. Nah, di sini dilihat, di situ ada contoh animasinya. Relay definite hanya menyetel waktu. Saat terjadi gangguan hubung singkat, arus dari CT masuk ke kumparan relay. Di situ ada arus kumparannya. Solenoid yang dililit kumparan akan menjadi magnet dan kontak akan ditarik ke bawah. Nah, seperti itu, ke bawah. Lamanya kontak menyentuh switch tergantung setting waktunya. Jadi bisa disetting waktunya. Itu adalah karakter definite time. Berikutnya, karakteristik yang ketiga adalah inverse definite time. Relay ini mempunyai karakteristik kerja berdasarkan kombinasi antara relay inverse dan relay definite. Relay ini akan bekerja secara definite bila arus gangguannya besar dan bekerja secara inverse jika arus gangguannya kecil. Nah, itu untuk inverse definite time relay. Kalian lihat di sini contohnya. Nah, relay inverse menyetel waktu dan arus. Saat terjadi gangguan hubung singkat, arus dari CT masuk ke kumparan relay. Solenoid yang dililit kumparan akan membentuk flux. Ya, di situ disimbolkan oleh theta. Flux terpotong oleh piringan, ya, lalu flux tersebut terpotong oleh piringan yang berputar. Lamanya kontak menyentuh switch tergantung dari setting waktunya. Nah, ini contoh dari inverse definite time. Kita kembali lagi ke menu pertama. Nah, setelah mempelajari karakteristik dari relay proteksi, berikutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis relay proteksi. Wah, banyak pasti ya jenis-jenis relay proteksi. Jangan bosan dulu. Nah, kalian lihat di sini, waduh, apa ini Pak? Kok banyak nomor, banyak angka? Ya, ini adalah kode-kode relay. Di sini ada nomor 21, 25, 27, dan seterusnya sampai 87. Maknanya apa? Kalian bisa lihat di sampingnya. Nah, di situ adalah
kode relay berdasarkan fungsinya, fungsi proteksinya. Contohnya, kalau relay nomor 21 yaitu untuk relay jarak atau relay distance. Relay nomor 27 untuk under voltage atau tegangan drop ya, atau drop tegangan. Dan seterusnya ya, ada 59 itu tentang proteksi over voltage. Dan seterusnya bisa kalian perhatikan di sini. Kalau thermal itu 49. Thermal overload. TOR ya biasanya. Itu pas kodenya 49. Berikutnya masih ada. Nah, berikutnya ini adalah classification of protection relay function. Di situ ada tipenya, ada A, B, C, G, GS, dan seterusnya itu ya. Nah, ini maksudnya apa? Nah, ini berdasarkan aplikasinya. Kalau A itu untuk alarm only, kalau B itu untuk bus protection, kalau C untuk temperatur, dan seterusnya ya. Kalau G ground fault, nah, dan seterusnya. Bisa kalian perhatikan. Di situ ada contoh. Ada 3 contoh di situ. Yang pertama ada 87T. Nah, 87 tadi apa? Coba sih kita kembali ya. 87 diferensial. Nah, pasti ini relay diferensial. T itu untuk apa? Untuk proteksi pada transformer atau transformator. Nah, berarti ini 87T adalah kode untuk relay diferensial yang memproteksi transformator. Terus di situ ada 51G. Apa 51G itu? 51 tadi apa? Ground fault ya. Nah, ground fault ya. Nah, 51GG itu apa? Ground fault protection, relay CT in a system neutral circuit or generator protection. Oh, pada generator ya. Di situ apa? Time over current relay used for ground fault protection. Kenapa di situ time over current? Karena di situ digunakan di CT yang terhubung dengan generator. Lalu ada 49M. 49 itu apa tadi? Temperatur ya. Thermal ya kan? Thermal overload. Motor winding overload or over temperature relay, itu kodenya 49. Berikutnya, nah sudah tugas. Nah, mudah saja tugasnya, nggak repot-repot. Di situ ada 3 gambar, ada gambar 1, gambar 2, dan juga gambar 3. Nah, di situ ada single line, gambar single line dari sistem pembangkit ya, dari unit pembangkit. Jadi ini ceritanya yang gambar 1 ini di generator kecil, yang kedua gambar single line generator sedang, yang ketiga generator besar ya, pembangkit besar. Nah, di situ ada single line diagram dari proteksinya. Ada kode-kode relaynya. Ada 51G, 87. Nah, coba kalian nanti tuliskan ya di gambar 1 itu ada relay apa saja, kode relay apa saja, dan dijelaskan kayak di contoh tadi. Misalkan 51V itu apa? Nah, 51V sama dengan apa? 32 itu sama dengan apa? Dan seterusnya ya. Sama, gambar 2 juga seperti itu, gambar 3 juga seperti itu. Gampang kan? Sudah ada tadi kode-kode relaynya. Kalian tinggal membuka lagi, membaca-baca lagi. Apa itu kode 87, apa itu G, apa itu E. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalian bisa memahami sistem proteksi apa saja yang terdapat pada unit pembangkit tersebut. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan langsung melalui Google Classroom. Tugas ini silahkan dikumpulkan 2 hari setelah pertemuan ini. Dikumpulkan dalam bentuk PDF ya. Jadi nanti kalian tulis tangan, lalu kalian scan, lalu di-save dalam bentuk PDF. Jadikan satu file ya dalam bentuk PDF, lalu di-upload ke Google Form
dengan tenggat waktu yang nanti saya tentukan. Yang pasti 2 hari dari tayangan ini. Oke, mungkin itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.